Halo, halo. Bertemu lagi di video yang berikutnya, masih tentang penggaris ya. Jadi ini lebih naik lagi stepnya. Masih sangat sederhana, masih untuk siswa kelas SD ya. Jadi untuk kelas 1 sampai kelas 6 masih bisa dipakai, masih relevan meskipun hanya menggunakan penggaris. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membuat bingkai pada selembar kertas HVS ini ya, kertas A4 ini yang sudah saya siapkan. Peralatannya hanya kertas HVS, kemudian ada penggaris dan pensil serta apa ini namanya, pulpen ya, ada pulpen. Nah, itu saja alatnya, sederhana sekali. Yang kita lakukan apa? Kita akan membuat bingkai pada kertas ini. Loh, kenapa bingkai? Karena bingkai itu kadang digunakan oleh guru sebagai tugas, misalnya membuat lukisan, membuat gambar, membuat puisi atau membuat surat. Kita tahu kita punya margin kertas. Kalau plain paper seperti ini kan tidak ada marginnya. Nah, kita akan membuat bingkai menggunakan penggaris. Masih belum melihat berapa ukurannya, hanya berdasarkan penggaris ini saja ya. Kita mulai. Ada kertas plain paper ini A4, kemudian ada penggaris, ada pensil dan pulpen. Nah, mulainya dari mana? Kita mulai dengan cara yang sederhana, nanti bisa digunakan Bapak Ibu. Caranya yang kita gunakan pertama adalah pensil dan penggarisnya dulu. Kita letakkan. Nah, kita letakkan ini. Nah, kita letakkan penggarisnya, boleh pas di sini, boleh melebihi ini, boleh seperti ini, tetapi letakkan dengan presisi ya, letakkan dengan presisi. Atau kita bisa mulai dari sisi pendeknya, atau kertasnya diputar mungkin kalau misalnya susah, bisa seperti ini. Nah ya, seperti ini kita geser dulu. Nah, kita gunakan seperti ini, bisa. Letakkan kertasnya. Nah, siapkan posisinya sampai presisi seperti ini. Nah, presisi seperti ini. Kita gunakan pensil tipis saja. Nah, termasuk teknik menggunakan pensil untuk siswa kelas rendah, bahkan sampai kelas tinggi, sampai kelas 6, siswa itu belum bisa mempunyai kemampuan psikomotor bagaimana cara menggunakan pensil dengan tipis dan sedang atau sesuai atau penekanan maksimal. Ini kita gunakan pensil tipis dulu, kemudian diputar seperti ini, taruh seperti ini lagi. Nah, presisi lagi, digeser lagi. Sisi putihnya masih kelihatan enggak? Jika sudah tidak, masih ngintip seperti ini. Kalau sudah pas, taruh. Nah, termasuk ini lagi teknik menggunakan teknik tangannya untuk meletakkan atau menekan penggarisnya. Nah, ini seperti ini, bisa seperti ini, tarik lagi. Nariknya bisa dari ujung saja. Nah, ya, untuk kelas rendah bisa dari ujung, kalau nanti untuk kelas 6 bisa langsung titik ini, tapi seperti ini juga nggak apa-apa, langsung dari ujung aja, habiskan ke ujung yang lain. Nah, garisnya tipis sekali, tapi agak kelihatan ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga bikin lagi seperti ini. Nah, ini taruh presisi, tetap presisi. Jadi pastikan bahwa anak itu mendengar kata presisi itu sesering mungkin dan mereka ingat, wah, yang namanya presisi artinya tepat. Nah, tepat. Sama, putar lagi sisi yang terakhir, sisi yang keempat. Nah, jadi siswa hanya membuat seperti ini. Nah, belum menggunakan ukuran berapa senti, bingkainya hanya menurut penggaris yang dimiliki oleh anak. Nah, ini yang penggaris yang saya punya, dilihat di bagian ini. Nah, ya kan, persegi, ini juga persegi, ini juga persegi. Nah, setelah ini digunakan, pensilnya bisa kita taruh, bisa kita letakkan. Kita menggunakan pulpen. Pulpennya untuk apa? Kita menebali. Nah, yang harus diperhatikan adalah
untuk menggunakan pulpen ini kita minta ya agar siswa menaruhnya benar-benar di perempatan ini. Bisa kita awali dengan memberi titik ya. Saya zoom di sini. Nah, kita lihat. Nah, di sini tambahkan ya. Di sisi di pertemuan kedua garis ini, garis vertikal dan horizontal ini ada kita taruh titik. Nah, ajar siswa untuk membuat titiknya. Tuh. Di sebelah sini juga sama, lakukan hal yang sama, titiknya di sini. Nah, ini kan. Nah, di sisi yang lain juga sama. Sederhana sekali Bapak Ibu dan anak-anakku, mungkin orang tua yang menyaksikan video ini, mungkin ada orang tua yang bekerja sebagai tukang kayu atau tukang mesin atau di bengkel atau arsitek, nanti akan mengetahui betapa pentingnya anak untuk bisa menggunakan garis seperti ini. Nah, ini titiknya. Nah, kalau sudah kita hubungkan antara titik-titik ini, saya perkecil lagi ya. Di sini ada titiknya kelihatan, di sini ada juga titiknya kelihatan seperti ini. Nah, kita lihat titiknya, diperhatikan. Nah, ini juga sama, presisi, diingat lagi, presisi ada titiknya di sini. Nah, ada titiknya di sini, di sini kita lihat. Nah, seperti ini saja. Nah, pelan dan ajari bagaimana kapan dan waktunya berhenti. Tuh, satu, lagi ke sini, ya kan? Nah, ini ada titiknya kelihatan di dua titik ini. Nah, di dua titik ini kelihatan, ya kan? Nah, kita geser, kita pastikan posisinya presisi. Bagaimana teknik tangannya ini menekan. Nah, teknik-teknik seperti ini meskipun sederhana tetapi bisa mengasah kemampuan psikomotor anak. Taruh, tarik seperti ini. Nah, udah. Yang berikutnya juga sama. Kita menggunakan teknik yang sama ya. Ada ini masih titiknya di sini, titiknya di sini. Nah, sama. Yang berikutnya ada ini. Nah, adalah ini juga. Nah, lihat titik ke titik, kelihatan enggak? Nah, kelihatan kan? Ada titik ke titik. Ya, selesai. Kita lihat. Nah, ini bingkainya sudah jadi. Kan, kita lihat di bagian ini. Untuk siku-sikunya bagaimana sih ngetesnya? Karena mungkin tidak semua siswa punya penggaris siku-siku, ya kan? Nah, kita bisa gunakan ini. Nah, kita lihat, taruh di sini. Nah, di bagian ini kita lihat cukup presisi. Padahal hanya menggunakan penggaris seperti ini saja. Di bagian ini kita putar kertasnya, sama, cukup presisi. Kita lihat. Nah, ini kan saya perbesar. Nah, ini presisi kan. Nah, cukup presisi di sini. Atau di sini juga sama, kita putar lagi. Nah, cukup presisi juga. Nah, ya kan? Nah, hanya menggunakan penggaris seperti ini kita bisa melatih bagaimana kemampuan psikomotor anak, bagaimana melatih ketekunan anak menggunakan penggaris dan pensil. Itu saja videonya untuk kali ini. Jangan lupa komennya, dukung channel ini agar menjadi lebih baik, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mari kita majukan pendidikan Indonesia, jadikan anak cerdas, tekun, teliti, dan presisi. Salam belajar.